Ini langkah yang istilahnya sangat sederhana tapi ada efeknya, dan teman-teman bisa aplikasikan ke ayam-ayam kesayangan teman-teman yang mengalami hal serupa seperti saya ini. Halo guys, salam seramania. Kali ini dalam video saya ingin membagikan tips dan trik untuk mengatasi ekor ayam serama yang miring seperti yang ada di video ini. Jadi ini ayam serama saya yang berumur kurang lebih 4 bulanan, 3-4 bulanan. Jadi mau masuk 4 bulan mungkin ya. Dia itu kemarin saya lihat, saya pantau ekornya itu ada yang miring ke kiri ataupun juga yang sebaliknya miring ke kanan. Nah, ini adalah penyakit ataupun juga istilahnya hal yang lumrah. Kenapa saya bilang kok penyakit? Karena ada beberapa momen ataupun juga waktu ekor miring seperti ini juga akan menurun ke anak-anaknya, seperti itu. Jadi potensi dari genetik indukan serama yang miring itu juga bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Dalam video kali ini saya akan membagikan caranya untuk menurunkan ekor dan juga memperbaiki posisi ekor agar lebih presisi tanpa dijahit ataupun diopret. Kalau dalam serama sering banget kita dengar istilah mengopret ayam serama ataupun juga membetulkan posisi badan ataupun juga organ ayam serama yang mengalami sedikit kendala ataupun juga ketidaksesuaian sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, langsung saja simak videonya. Kita langsung eksekusi. Jadi bahan-bahan untuk kita mereposisi ataupun juga membuat ekor ayam serama kembali seperti semula. Sebenarnya ini kalau boleh saya bilang itu adalah terapi secara kontinu ya. Jadi nggak 1-2 kali langsung berhasil ataupun juga permanen, karena ini sifatnya alamiah. Kita hanya membiasakan dimana nanti ekor ayam serama yang tadinya miring ataupun juga kurang turun ke bawah, kita biasakan untuk kembali sesuai pada posisinya atau sesuai dengan keinginan kita, supaya ayam kita tampil cantik dan tidak terlihat ekornya miring ataupun terlalu naik. Bahan yang pertama adalah karet ban, dimana karet ban ini nanti untuk sebagai penguat dan juga kalau untuk ini untuk pegangan di ekor gitu nanti. Kemudian ada kabel tis. Di sini saya pakai kabel tis yang ukuran berapa kurang paham, cuma ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, kecil seperti ini. Nanti saya terangkan bedanya yang besar dan juga kecil untuk apa. Dan kemudian gunting untuk kita nanti memotong karet bannya ini. Kita lakukan pengguntingan di karet ban ini. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan. Kalau mungkin dikasih sentimeteran dalam ukuran sentimeter, kita mungkin saya akan buat ukuran yang di sini dimana kurang lebihnya 2 cm. Ada pula yang ukurannya 1,5 cm. Agak berbeda. Jadi ada besar dan juga ada kecil seperti ini. Kita langsung potong saja sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ukuran yang kemudian untuk panjangnya tadi lebarnya sekitar 2 cm yang besar, yang kecil juga 1,5 cm. Untuk panjangnya kurang lebih sekitar 3,5 cm. Jadi menyesuaikan nanti lingkar pinggul ataupun lingkar brutu ayam sebenarnya. Kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan dirapikan dan jadinya seperti ini. Kurang lebihnya. Saya akan buat yang agak besar. Di sini yang ukuran tadi 2 cm 3 cm lebarnya dan juga panjangnya ini 3 cm. Sebenarnya nggak terlalu terpaut dengan ukurannya ya, kita kira-kira aja gitu dari video ini, mungkin sedikit nanti gambaran. Nah, bedanya sini ada yang kecil dan yang besar. Yang kecil ini saya akan gunakan untuk ayam-ayam serama saya yang usianya sekitar 2 bulanan. Nah, sedangkan yang besar ini untuk ayam serama yang usianya 3 bulan ke atas, ataupun juga kita bisa menggunakan ayam yang sudah dewasa. Oh ya, untuk penggunaan ataupun tips ini bisa diperuntukkan untuk ayam-ayam yang berusia muda. Sedangkan ayam-ayam serama yang sudah berusia 8 bulan ke atas, menurut saya akan sangat susah sekali untuk kita terapkan trik ini atau memanipulasi dimana mengembalikan posisi ekor ke semula. Kenapa? Karena menurut saya organ ayam serama yang sudah lebih dari setahun ataupun juga lebih dari 8 bulan itu sudah cenderung keras. Jadi biasanya permanen kita lakukan untuk pengurangan ataupun juga menggunakan sistem opret, tidak lagi menggunakan sistem seperti ini. Tapi ini adalah
langkah dini yang saya lakukan, sering banget saya lakukan untuk ayam-ayam serama saya pada usia-usia muda, di mana mengalami ekor naik ataupun juga ekornya miring ke kanan ataupun juga ke kiri. Setelah seperti ini presisi, kemudian kita masukkan kabel tis, kita bikin lubang di sini menggunakan ujung gunting. Tadi sudah saya bikin lubang di sini, ada 2 lubang kanan dan kiri. Kita masukkan saja kabel tisnya, posisinya seperti ini. Jadi nanti untuk mengikat dan juga mempresisikan di atas ataupun juga di bagian ekor ayam serama. Kalau saya sebutnya berutu gitu aja, berutu ayam seperti ini. Sudah. Setelah seperti ini kita bisa langsung aplikasikan, dan menurut saya ini bisa dilakukan baik untuk pemula ataupun juga senior-senior dimanapun juga. Saya rasa menggunakan trik ini sih kalau untuk ngakali salah satunya terhadap ekor miring ataupun ekor yang bermasalah kayak gitu. Saya bisa langsung aplikasikan cara penggunaannya seperti ini. Jadi memang karena saya lihat juga ketika kita pegang ayam seramanya juga terlihat ekornya cenderung ke kiri, dia nggak lurus seperti ini. Ini ayamnya saya ikat kakinya karena saya sendirian, tidak ada teman untuk membantu memegangkan. Jadi cara kalau misal kalian sendirian bisa lakukan seperti saya. Kita cari bagian ininya, kalau orang Jawa bilang itu berutu ya, berutu ayamnya. Nah ini bagian yang ada karetnya ini sebagai untuk bantalan supaya kabel tisnya itu tidak terlalu menyakitkan, melilit ke bagian berutunya. Nah kita buka sedikit di bagian ekor di atas berutu. Jadi ini kan ada bentuk berutunya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Langsung kita tali saja. Jadi fungsinya karet ini adalah untuk bantalan menali si kabel tisnya ini. Nah seperti ini, sambil kita posisikan di mana ekornya yang tadinya miring, mau ke kanan atau ke kiri, kita posisikan biar dia mau turun ataupun juga mau kembali ke semula atau secara normal gitu posisinya. Nah ini kalau sendirian cukup repot, jadi mungkin bisa minta bantuan teman untuk memegangkan ayamnya, karena ayamnya kan pasti berontak. Nanti dia sebentar juga kurang nyaman ayamnya biasanya kalau dipegang ataupun juga seperti ini. Nah ini tampilan belakangnya, ini di atas dubur, kelihatan nggak ya kabel tisnya? Nah di sini. Nah ini pelan-pelan kita posisikan sambil, ini belum kenceng, jadi nanti saya akan kencangkan, tapi sebelumnya belum kenceng, saya akan posisikan dulu pas atau belum gitu kan, sesuai keinginan atau belum, kita cek. Nah kasihan ya kelihatannya ya, cuma ya ini adalah trik biar tidak terlalu menyakitkan. Kalau diopret itu kan kita menghilangkan kulit ataupun juga menjahitnya atau mengoperasi si ayam. Ini kalau seperti ini kan masih lebih siapapun juga bisa, karena keterampilan ngopret itu untuk di ayam serama juga perlu pembelajaran dan juga perlu keilmuan yang nggak sebentar. Saya sendiri belajar sampai 2-3 tahunan baru bisa untuk ngopret. Kalau ini langkah yang istilahnya sangat sederhana tapi ada efeknya dan teman-teman bisa aplikasikan ke ayam-ayam kesayangan teman-teman yang mengalami hal serupa seperti saya ini. Nah, ini sudah mulai saya kencangkan karena sudah sesuai. Jangan lupa ujung kabel tisnya ini kita potong biar nggak mengganggu. Oke. Kok kelihatan ya ada karet dan sebagainya, ya biarkan dulu. Karena ini istilahnya kita sedang menterapi ayam atau sedang memperlakukan ayam biar dia posisi ekornya itu kembali ke semula atau kembali normal, dan si ayam pun juga terlihat cantik, karena ayam serama ya mau nggak mau tetap dituntut kecantikannya ataupun juga kesempurnaannya, karena dia lah ayam pesolek ya kita sebutnya. Jadi pengaplikasian kabel tis ini ataupun juga untuk pemasangannya ini dan juga maintenance ataupun juga perawatannya itu setelah kita pasangkan seperti ini itu kurang lebih selama 2 minggu sekali kita lakukan pencopotan ataupun kita lepas kembali. Dengan cara melepasnya ya tinggal potong ini aja,
potong bagian kabel tisingnya ini menggunakan gunting yang tajam. Setelah lepas, kita biarkan ayam selama 1-2 hari. Kita lihat progresnya. Kalau ekornya masih miring ataupun juga ekornya masih terlalu naik, masa kita bisa lakukan pemasangan kembali ataupun juga kita lakukan terapi lagi, karena ini sifatnya terapi, bukan istilahnya menjadikan langsung permanen. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena beberapa kali ada yang saya lakukan selama 2 minggu sekali, ada ayam yang langsung progresnya dia kembali ataupun juga langsung normal. Ada juga yang perlu saya lakukan 2-3 kali, bahkan 3 kali ya, karena saya rasa ini juga sifatnya hanya sedikit membiasakan atau memberi perlakuan pembiasaan agar ekornya ini kembali lurus ataupun juga normal. Tapi nggak jadi suatu masalah menurut saya, karena ini adalah langkah awal. Jadi kalau memang nanti sudah sampai 3 kali, maksimal dia 2 minggu sekali telah dilepas ini kok ekornya masih naik, masih miring kanan kiri ya kan, ya mau nggak mau memang harus dilakukan tindakan operet ataupun juga operasi untuk menyempurnakan ataupun juga mengembalikan posisi ekor ini supaya bagus dan lurus ataupun juga sesuai dengan yang kita inginkan, biar ayam kita tampil makin cantik. Seperti itu. Terima kasih untuk tips kali ini. Saya sekedar sharing bagaimana cara menggunakan ataupun juga memanipulasi ayam yang ekornya miring. Kita coba lakukan perbaikan dengan menggunakan benda yang sangat sederhana, kabel tis dan juga karet ban bekas. Ini adalah karet ban bekas. Itu saja. Salam seramania dari Adopt Serama Farm. Thank you.